Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berada di bulan Zulhijjah, maka kita akan terkenang pada seorang nabi yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail alaihissalam. Dan ketika bulan Zulhijjah pergi meninggalkan kita, maka kita akan memasuki bulan Muharram, dan di bulan Muharram ini kita akan diajak untuk mengenang tentang perjuangan seorang nabi yang lain yang juga termasuk dalam kategori nabi, termasuk dalam kategori para ulul azmi minar rusul, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Mengapa? Karena pada bulan Muharram, tepatnya pada hari yang ke-10 dari bulan Muharram yang kita kenal dengan nama hari Asyura, kita akan terkenang dengan perjuangan Nabi Musa alaihissalam menghadapi rezim tirani Fir'aun yang zalim, yang kemudian pada hari itu, pada hari ke-10 bulan Muharram itu, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyelamatkan Nabi Musa bersama dengan kaumnya Bani Israel yang pada saat itu dikejar oleh Fir'aun bersama dengan bala tentaranya, sehingga kemudian mereka terdesak di tepi lautan yang sangat dalam, di mana kemudian kita semua mengetahui akhir daripada kisah itu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada air laut itu untuk terbelah setelah Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke lautan itu, sehingga kemudian Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel berhasil menyelamatkan diri mereka dan meninggalkan Fir'aun bersama dengan pasukannya yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam gelombang lautan itu. Nah, disitulah kemudian menjadi salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-10 dari bulan Muharram, agar kita melaksanakan satu puasa sunnah yang disebut dengan puasa hari Asyura. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, yang justru menjadikan momentum Asyura itu sebagai momentum untuk meratapi pengkhianatan mereka sendiri kepada cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Husain al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Sahabat-sahabat sekalian, karena itu mungkin bisa dikatakan bahwa bulan Muharram ini menjadi bulan yang identik dengan perjuangan Nabi Musa alaihissalam, dan kisah-kisah tentang Nabi Musa adalah merupakan salah satu kisah yang banyak disebutkan secara berulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya, setidaknya mungkin sekitar 120 sekian kali
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salam, bahkan ketika kita baru saja mulai membaca juz yang pertama surah Al-Baqarah, kita sudah akan menemukan nama Nabi Musa alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada juz yang ke-30, ya, tepatnya pada surah Al-A'la, kita juga masih menemukan nama Nabi Musa alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan betapa pentingnya bagi kita umat Islam, betapa pentingnya bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mentadabburi dan merenungkan serta mengambil pelajaran dari perjalanan Nabi Musa alaihi salam dalam memperjuangkan tauhid, dalam memperjuangkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Dalam momentum kali ini, dalam kesempatan kali ini, kita coba mengangkat 10 pelajaran, 10 inspirasi, 10 hikmah yang bisa kita petik, ya, kita ambil dari rangkaian panjang kisah hidup dan perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Tentu 10 ini adalah sedikit yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan renungan. Tentu sahabat-sahabat sekalian bisa menambah lebih dari 10 ketika Anda membaca dan merenungkan lebih dalam tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Pelajaran yang pertama atau inspirasi yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, bisa kita renungkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna fir'auna ala fil ard, sesungguhnya Fir'aun itu telah bersikap angkuh dan sombong di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan Fir'aun telah membuat penduduk bumi ini, ya, menjadi kelompok-kelompok yang terpecah. Yastadhifu ta'ifatan minhum, di mana Fir'aun kemudian merendahkan, ya, menghinakan satu kelompok, ya, dari penduduk bumi ini, yang dimaksud adalah Bani Israel, yang ketika di masa Fir'aun diperlakukan sebagai manusia-manusia yang tidak mempunyai harga diri, yang tidak mempunyai kehormatan. Mereka diperbudak dan diinjak-injak haknya oleh Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yudzabbihu abna'ahum, Fir'aun menyembelih anak-anak laki-laki mereka, yaitu anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Wa yastahyi nisa'ahum, dan Fir'aun juga mempermalukan, ya, kaum wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Pelajaran yang kita bisa renungkan melalui ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Dalam berbagai kesempatan, ya, dalam berbagai bentuk, ya, Fir'aun seperti yang digambarkan di dalam ayat ini, misalnya
memerintahkan, mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap anak bayi yang dilahirkan di tengah-tengah Bani Israel. Dan perintah untuk membunuh Bani Israel itu didasarkan pada rasa takut Fir'aun sendiri. Jadi ini catatan penting untuk kita sahabat-sahabat sekalian, bahwa ketika Anda melihat seorang manusia diberikan kekuasaan atau mempunyai kekuasaan, sehingga tampak dia seperti begitu beringas dan tidak mempunyai rasa takut. Yang harus kita ingat bahwa manusia-manusia yang semacam ini pun sebenarnya diliputi oleh rasa takut. Mereka diliputi oleh rasa takut akan kehilangan kekuasaannya. Dan karena karena mereka merasa takut akan kehilangan kekuasaannya, maka mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan kekuasaan itu. Mereka akan mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki untuk mempertahankan kekuasaan itu. Kalau mereka memiliki tentara, maka mereka akan mengerahkan tentara. Kalau mereka memiliki harta, kekayaan, maka mereka akan menggelontorkan sebanyak mungkin dana, sebanyak mungkin anggaran untuk mempertahankan kekuasaan itu. Kalau mereka mempunyai media, maka mereka akan menggunakan media-media itu untuk mempertahankan kekuasaan. Kenapa? Bukan karena mereka adalah manusia yang begitu berani, tidak. Justru karena mereka adalah manusia yang sangat takut. Persis seperti Fir'aun yang takut kehilangan kekuasaannya setelah ia bermimpi dan melihat di dalam mimpi itu bahwa akan ada seorang pria, akan ada seorang laki-laki dari tengah-tengah Bani Israel, akan ada seorang pria, akan ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya, yang akan meruntuhkan kekuasaan yang begitu luar biasa. Nah, lantaran itulah kemudian ia mengeluarkan perintah seperti yang kita ketahui bersama untuk menyembelih semua keturunan Bani Israel, semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan bahkan dia mengerahkan seluruh kekuasaan yang dia miliki untuk memastikan bahwa perintah itu dilaksanakan dengan baik. Perintah itu dilaksanakan dengan dengan penuh keseriusan. Tetapi kita kemudian tahu apa yang terjadi, bahwa perintah itu memang dilaksanakan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tanpa ada satupun makhluk yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa seorang bayi kecil dari kalangan Bani Israel akan selamat dari keinginan Fir'aun untuk membunuh seluruh Bani Israel itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamatlah kemudian bayi kecil yang bernama Musa alaihissalam dengan cara yang tidak pernah diperhitungkan oleh Fir'aun
ya, bersama dengan pendukung-pendukungnya. Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa kemudian ada seorang bayi kecil dari kalangan Bani Israel yang dihanyutkan oleh ibunya di arus sungai Nil, yang kemudian bayi itu justru dilihat dan diselamatkan oleh permaisuri dari Fir'aun sendiri, sehingga kemudian bayi kecil itu malah tumbuh besar dalam pengasuhan Fir'aun sendiri. Fir'aun yang saya yakin adalah sosok penguasa yang sangat cerdas, sosok penguasa yang sangat perhitungan, ya, sangat detil perhitungannya, dan sangat luar biasa kekuasaannya itu, tidak pernah memperhitungkan hal ini. Ketika dia mengeluarkan perintah bahwa semua bayi Bani Israel harus dibunuh, bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh, dia tidak pernah membayangkan bahwa ternyata ada seorang bayi Bani Israel yang selamat dari perintah itu, bahkan bukan sekedar selamat untuk tetap bisa melanjutkan hidupnya, tetapi bayi itu justru menyusup ke dalam istana Fir'aun, bahkan tumbuh besar dalam pengasuhan dan perawatan Fir'aun, ya, menikmati fasilitas-fasilitas yang disiapkan atau yang ada dalam istana Fir'aun itu. Subhanallah, ya, luar biasa, maha suci, maha besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita belajar, sahabat-sahabat sekalian, untuk selalu bergantung kepada Sang penguasa langit dan bumi. Kata sebagian ulama, ta'allaq dauman biman biyadihi malakutu kulli syai'. Hendaklah Anda selalu bergantung setiap waktu, setiap saat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya kekuasaan terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan kita juga belajar dari apa yang terjadi antara Nabi Musa dan Fir'aun ini. Kita belajar bahwa sehebat apapun sumber daya manusia, sehebat apapun sumber kekuatan, sehebat apapun potensi materi, kekuasaan, kekuatan dikerahkan untuk menghancurkan kita, untuk melemahkan kita, untuk membinasakan kita, maka kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas kehendak siapapun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan bahwa ketika seluruh manusia telah sepakat untuk membinasakan engkau, maka mereka tidak akan bisa membinasakan engkau kecuali jika itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia berusaha untuk menyelamatkan kita, berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik pelayanan kepada kita, maka mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah Allahumma la mani'a lima a'taita
wa la mu'tiya lima mana'ta fa'a'tini su'li wa haqqiq muradi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak ada satupun yang dapat menghalangi apa yang akan Engkau berikan kepadaku dan kepada siapapun dari hamba-Mu. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun yang dapat memberikan kepadaku atau kepada siapapun di antara hamba-Mu, ya, jika sesuatu itu Engkau halangi, jika sesuatu itu tidak Engkau perkenankan untuk aku terima, untuk aku nikmati. Fa'atini su'li, maka ya Allah, berikanlah, penuhilah untukku apa yang aku minta kepadamu, wa haqqiq muradi, dan wujudkanlah, realisasikanlah apa yang menjadi cita-citaku atau apa yang menjadi keinginanku. Jadi inspirasi yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, ya, ibrah, ya, yang pertama, pelajaran yang pertama dari kisah Nabi Musa menghadapi Firaun adalah bergantunglah selalu kepada Sang Maha Kuat. Karena ketika kita bergantung kepada Sang Maha Kuat, maka segala rencana-rencana jahat yang disiapkan oleh manusia untuk kita tidak akan pernah berhasil, tentu saja kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hal tersebut. Maka kita belajar dari apa yang tadi kita sebutkan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dengan cara yang tidak pernah diperhitungkan oleh Firaun. Maka itulah buah dari bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita akan diberikan jalan keluar melalui celah yang tidak pernah kita perhitungkan. Kita akan diberikan solusi, kita akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalur-jalur yang tidak pernah kita prediksikan, yang tidak pernah kita duga. Catatannya adalah apa? Catatannya adalah selama kita membulatkan keyakinan kita, membulatkan tawakal kita, membulatkan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari perjalanan Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Firaun. Sampai bertemu pada pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.